Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Prasetya selaku pimpinan PT Manaharja Sejahtera dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kali ini kita akan mengadakan rapat rutin yang selalu dilaksanakan dalam 3 bulan sekali, yaitu yang akan membahas tentang penilaian kinerja pegawai selama 3 bulan ke belakang. Sebelum rapat dimulai, perkenankanlah saya untuk menyampaikan usulan acara setelah memulai rapat. Yang pertama ada proses registrasi, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada sambutan dari pimpinan rapat, yang keempat ada laporan dari Kepala Divisi Kepegawaian, yang kelima ada pembahasan solusi, yang keenam ada upaya dalam peningkatan kinerja pegawai agar para pegawai kerjanya lebih baik, dan yang terakhir ada penutupan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari pimpinan PT Manaharja Sejahtera kepada Bapak Prasetya, waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada hari ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada rapat kali ini. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu ada laporan dari Kepala Divisi Kepegawaian tentang kinerja pegawai selama 3 bulan ke belakang. Untuk Bapak Rambal, waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 3 bulan terakhir. Nah, bisa dilihat di sini berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 3 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 65%, lalu untuk persentase keterlambatan berada di angka 60%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 3 bulan sebelumnya. Nah, bahkan dalam 1 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Kehadiran ini diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang sering tidak masuk kerja. Kemudian untuk tingkat yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu dan sering terlambat ketika masuk jam kerja. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Ibu Hani. Baik, terima kasih kepada Bapak Novel yang sudah memberikan laporan tentang kinerja pegawai selama 3 bulan ke belakang. Untuk itu, apakah ada solusi dan upaya untuk penanganan kinerja pegawai dari rekan-rekan sekalian? Mungkin kita perlu mengevaluasi aturan dan prosedur yang ada dan memastikan bahwa semuanya jelas dan dapat dipahami oleh seluruh anggota lainnya. Nah, benar yang dikatakan Ibu ya. Saya juga berpikir langkah awalnya bisa dengan mengadakan sesi klarifikasi di mana setiap anggota tim dapat mengungkap pertanyaan atau kebingungan mereka terkait aturan yang ada. Selain itu, kita bisa membuat panduan sederhana untuk memudahkan pemahaman. Saya ingin izin menambahkan bahwa betul sekali pendapat oleh rekan-rekan sekalian, terlebih dari Bapak Novel yang diberikan dari grafik kehadiran. Tentunya ini sangat serius dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, bagaimana untuk meningkatkan kembali perusahaan, kita melakukan perakutan bagi mereka yang melanggar untuk diberi sanksi ataupun pemotongan gaji bahkan kesehatan. Dan bagi mereka yang bekerja dengan baik dan disiplin, baiknya kita memberikan reward supaya mereka termotivasi untuk berubah. Bapak Ilham dan rekan-rekan semua, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak, tapi saya
kurang setuju dari pendapat Bapak tentang pemecatan. Karena permasalahan dalam keterlambatan mereka sudah datang tepat waktu, tetapi mereka mempunyai kendala masing-masing dalam ketepatan waktuan menuju kantor. Tetapi bukankah kita sudah memiliki aturan yang mutlak, yaitu pada jam 7 on time kita harus sudah berada di tempat? Iya, benar sekali menurut Bapak. Menurut saya, bagi karyawan yang kurang disiplin sebaiknya diberikan sanksi-sanksi sehingga mereka termotivasi dan terus meningkatkan kedisiplinannya. Dan sebaiknya pemecatan itu ditidakkan. Benar sekali, pendapat yang Anda sangat luar biasa, karena saya juga pernah mengalami keterlambatan dalam bekerja. Tetapi saya khawatir tentang alasan-alasan mereka 100%. Bahkan kita mengetahui mereka terlalu sering melakukan tersebut. Apakah Anda bisa menjamin tentang hal itu? Saya bisa menjamin karena alasan-alasan mereka sudah benar dan jujur. Dan saya tahu kinerja mereka itu seperti apa. Jadi apakah ada yang ingin disampaikan lagi tentang solusi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai? Baik, di sini saya akan menjelaskan ada banyak hal yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan, yaitu dengan disiplin. Karyawan harus menuntut ilmu, harus disiplin bekerja, dan disiplin lainnya. Nah, benar pada pendapat rekan-rekan yang tadi dikatakan, bagi pegawai yang disiplin harusnya diberikan piagam atau reward, diberi sertifikat, dan bagi yang tidak disiplin bisa diberi sanksi atau hukuman yang berat ataupun timpal. Mendapatkan pernyataan dari rekan-rekan semua, saya rasa memang itulah yang terjadi karena kurang adanya pantauan dari saya sendiri. Dan solusi dari saya sendiri, kita akan menerapkan kebijakan baru mengenai kedisiplinan pegawai dan teguran bagi yang kurang disiplin. Terima kasih. Baik, jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang pertama tadi. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar bisa memberikan teguran kepada para pegawai yang sering terlambat dan memberi reward kepada pegawai yang disiplin dan memberi sanksi kepada pegawai yang kurang disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya rasa tidak ada lagi yang ingin menambahkan solusi tentang penilaian kinerja pegawai. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan solusi dan upaya untuk penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya kepada Bapak Akbar, apakah solusi tadi diterima? Terima kasih Bu Hani. Untuk solusi tadi saya rasa sangat bagus dan dapat saya terima. Dan semoga dalam kebijakan yang baru nanti semua dapat terwujud di perusahaan kita. Selanjutnya, rapat sepertinya sudah dapat diakhiri. Untuk itu, saya kembalikan kepada Ibu Hani. Baik, terima kasih kepada Bapak Akbar atas kesempatannya. Sebelum acaranya diakhiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan rapat pada hari ini. Tentang yaitu 3 bulan kebelakang kinerja pegawai yang selalu menurun, mulai dari keterlambatan, yang tidak disiplin dengan aturan-aturan. Untuk itu, sekarang ada kebijakan baru untuk kedepannya. Yang pertama ada, bila seseorang selalu disiplin dalam bekerjanya, yaitu akan mendapatkan reward ataupun sertifikat. Bagi yang tidak disiplin ataupun melanggar maupun datang terlambat dalam jam kerja akan diberikan sanksi-sanksi maupun teguran ataupun perekrutan seperti pemecatan karyawan. Jika pegawai yang seenaknya maka akan diberikan sanksi yang berat. Baik, saya rasa rapat pada kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum acaranya ditutup, ada pemberian sertifikat kepada pegawai yang selalu disiplin dan tepat waktu. Kepada Bapak Akbar, saya persilakan. Untuk pegawai PT Manoharja yang selalu tepat waktu, disiplin, dan patut kita contoh, yaitu Bapak Ilham Jaya Kusuma, STP. Silakan untuk maju ke depan. Terima kasih atas kinerjanya. Mohon untuk ditingkatkan kembali. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PT Manunggal Sejahtera. Jaya!